Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Di video ini teman-teman, saya sedang servis power supply di ampli walet yang seperti ini. Di sini sudah dicampur, ada untuk bagian pengecasannya. Power ini ada untuk 89, ada yang 88. Ini semuanya teman-teman power supply-nya sama. Ini biasanya setiap kali saya perbaikan power supply seperti ini, saya mempunyai alat anti konslet. Nah, karena alat anti konslet itu tertinggal terlalu jauh untuk mengambilnya, terpaksa saya membuat yang baru lagi. Di video ini saya akan membuat 2 buah alat anti konslet yang mana nantinya bisa berguna buat teman-teman. Jadi dengan 2 alat anti konslet ini teman-teman bisa menyesuaikan mana yang cocok dipakai nantinya. Untuk bahan-bahan yang dipergunakan itu sangat mudah sekali teman-teman, tidak begitu banyak. Ini kita abaikan dulu, saya mau menjelaskan dulu alat anti konslet. Nah, yang pertama-tama kita mempersiapkan ini terminal seperti ini dan jack yang seperti ini. Untuk rangkaiannya pun ini seperti ini, sama seperti rangkaian yang biasa. Nah, seperti ini teman-teman, hanya saja ininya yang kita putus. Nantinya satu rangkaian ini kita bisa menggunakan alat anti konslet yang berbeda. Nah, ini saya mulai dulu. Untuk yang pertama, alat anti konsletnya ini memakai bola pijar yang seperti ini. Ini yang 100 watt saya pergunakan. Nah, ini untuk dalamnya sama seperti kita memasang lampu yang biasa. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Nanti saya akan jelaskan juga detailnya. Nah, untuk guna sekali buat teman-teman yang mempunyai power supply yang rusak seperti ini. Apabila dicolokkan ke listrik, ini listriknya sering jeglek, itu kerusakan di bagian power supply. Nah, ini kan seperti itu. Ini untuk kabelnya, ini kita pasang begini. Karena kalau kita perbaikan tanpa alat ini, nantinya sewaktu kita memasang ke listrik, itu listrik di rumah kita kan sering jeglek. Kalau keseringan, nanti orang rumah yang akan marah. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini teman-teman. Jadi cukup simpel sekali, seperti ini saja. Nah, yang ininya tetap langsung, hanya yang ini saja yang melewati. Nah, ini teman-teman, kita mau pasang dulu ke listriknya. Nah, ini seperti ini kan. Nah, ini bila kita konsletkan, ini listrik di rumah kita ini tidak akan jeglek. Ini saya akan teskan dulu. Nah, oh iya teman-teman, ini untuk kabel yang ini belum kita pasang ke listrik. Ini saya pasangkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kan ini karena lampu ujung dari kabel ini saya konsletkan. Makanya lampunya itu hidup. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk caranya sewaktu kita perbaikan seperti apa? Nah, ini teman-teman, kita solder dulu alat ini ke power supply ini. Untuk alat ini, jadi biar teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri. Nah, untuk
ke listriknya kan sama seperti biasa, seperti ini. Nah, kalau kita setelah memperbaiki ini kita coba lagi ke listrik. Kalau lampunya ini hidup, berarti apa yang kita perbaiki ini masih konslet. Nah, tapi kalau tanpa ini, maka jelek. Kalau ini belum ada yang sempurna kita perbaiki. Nah, seperti ini. Kalau dia masih bagus, berarti kan ini normal. Seperti itu, teman-teman. Nah, tapi begitu juga teman-teman menggunakan alat anti konslet ini tidak bisa dipergunakan misalkan untuk pompa air, artinya yang wattnya begitu besar. Ini saya contohkan, karena kalau wattnya begitu besar, ini kita tidak tahu alat yang kita pergunakan itu entah konslet atau tidak. Ini saya contohkan solder ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di lampu ini kan sudah mulai agak terang. Nah, ini bila kita tekan ini, nah maka ini akan nyarak karena wattan ini melebihi dari kapasitas lampu kita ini. Jadi seperti itu. Untuk menggunakan ini, pergunakanlah wattnya yang di bawah lampu ini. Nah, ini bisa berguna juga teman-teman buat power yang besar. Itu kan kalau kita hidupkan yang pertama, itu jelek kilometernya. Nah, itu melewati alat ini. Jadi setelah lampunya ini nyarak kalau pertama hidup. Nanti setelah lama-lama untuk mengisi elko itu, ini lampunya akan meredup. Setelah itu meredup, baru kita colokkan langsung ke listrik. Jadi dia tidak kilometer di rumah kita tidak jeglek lagi. Nah, ini untuk alat anti jeglek yang jenis memakai lampu pijar seperti ini. Terus ada juga alat anti konslet yang menggunakan kapasitor. Nah, untuk yang menggunakan kapasitor ini cocok buat teman-teman yang menggunakan di rumahnya kilometernya yang kecil, listriknya yang kecil, yang 950 untuk menghidupkan kulkas ataupun di dispenser itu kan tidak kuat. Nah, jadi teman-teman harus melewati alat ini. Ini alat anti konslet juga. Nah, ini alat anti konslet juga seperti ini. Untuk rangkaiannya tetap sama teman-teman, sama seperti yang ini, hanya saja yang berbeda ini pakai kapasitor, sedangkan yang itu memakai bola lampu pijar seperti itu. Nah, untuk hitungan kapasitornya seperti apa? Ini biasanya dalam 1 mikro itu rumusnya sama dengan 5 watt. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan berapa watt yang diperlukan, berapa UF, berapa mikro yang harus dipergunakan nantinya. Nah, ini sama juga teman-teman. Nah, ini kan tetap menggunakan terminal seperti ini. Nah, ini kita colokkan juga ke listrik. Nah, kita colokkan ke listrik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita lepaskan dulu. Nah, ini teman-teman, kalau jenis anti konslet seperti ini kita tidak bisa mengetahui apakah alat yang kita pergunakan itu konslet atau tidak. Nah, caranya kalau teman-teman tidak punya lampu yang seperti tidak punya indikator lampu di terminalnya ini, teman-teman bisa juga mempergunakan jenis lampu yang seperti ini untuk mengetahui apakah alat yang kita pergunakan itu konslet atau tidak. Caranya ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan, yang ini kita pergunakan
itu kalau alatnya konslet lampu ini hidup, tapi kalau yang ini kalau konslet lampu ini mati. Caranya seperti ini teman-teman. Ini saya akan cabut dulu. Nah ini kan kita pasang seperti ini. Seperti ini. Kalau yang memakai lampu kan itu lampunya yang mati. Nah setelah begini, ini kita pasang. Nah kan itu teman-teman lampunya sudah hidup. Nah ini kita sambung dulu. Nah ini kan untuk ujung dari kabel ini sudah kita satukan seperti ini. Nah ini kita akan konsletkan. Kita akan konsletkan alat ini. Nah teman-teman kan mati. Nah setelah ini dicabut, ini hidup. Nah kalau yang tadi kan itu kebalikan dari yang ini. Jadi teman-teman bisa memilih nantinya jenis alat konslet seperti apa yang teman pergunakan. Seperti itu. Tapi teman-teman yang menggunakan kapasitor ini, teman-teman harus berhati-hati karena ini menyimpan arus kalau tidak dipasang resistor. Nah untuk resistornya ini bisa teman-teman pergunakan di atas 220 kilo ke atas. Seperti itu. Karena ini bisa menyetrum walaupun ini sudah kita cabut di bagian listriknya. Nah mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.